Saya paling tidak suka kalau dibilang bahwa konsep bisnis ini adalah konsep money game murni seperti yang Bapak lakukan hingga sekarang sehingga Bapak bisa scam. Sebelum videonya dilanjutkan, Mr. Jigger mau disclaimer dulu ya teman-teman. Pembelian aset kripto memiliki peluang dan resiko yang sangat tinggi. Sebelum membeli, pastikan kita melakukan riset dulu. Do your own research first. Mr. Crypto Channel tidak pernah mengajak Anda untuk membeli suatu aset kripto. Video ini hanya bersifat informasi. Pembelian suatu aset kripto sepenuhnya merupakan tanggung jawab Anda. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Mr. Jigger di Mr. Crypto Channel. Malam hari ini Mr. Jigger mau sharing lagi tentang smart avatar robot trading yang sudah scam ya teman-teman. Di video Mr. Jigger sebelumnya, Mr. Jigger sudah upload tentang bagaimana exit plan daripada smart avatar ini ya. Di video kali ini Mr. Jigger akan membagikan sebuah rekaman di mana terjadi kekisruhan antara owner Viral Blast ya, 4 orang ini dengan salah satu owner robot trading yang sudah mulai rame dibicarakan ya. Kita sebut saja namanya MP Robot Trading ya. Jadi owner daripada MP Robot Trading ini tidak menerima bahwa robot tradingnya dibilang sebagai money game ya. Bagaimana alur diskusinya, bagaimana alur meetingnya, kita simak bersama-sama ya teman-teman. Sangat seru sekali. Oke, kita simak sekarang. Yang lalu dari teman-teman Viral Blast perihal Billionaire Prime, Pak Pugu di meeting terakhir ditugaskan oleh teman-teman untuk berbicara kepada Bu Christine, benar ya? Nah, habis Pak Pugu bicara, ternyata kemarin Bu Christine meminta pertemuan Zoom meeting di hari Rabu malam yang mintanya, tapi Kamis Bu Christine nggak bisa, jadi akhirnya hari Jumat ini. Nah, mungkin saya persilakan entah siapa duluan yang mau bicara ya. Oke, saya duluan ya Pak Andrew. Terima kasih Bu Christine, Pak Minggus, Pak Pugu atas waktunya. Ya. Jadi mungkin saya garis besari aja bahwa ini sebenarnya masalah intern kita, Bu Christine. Ya, intern kita antara kami berempat, yaitu Pak Pugu, Pak Minggus, Pak Yuda, dan saya. Oh, sorry saya potong sebentar aja Pak Putra. Pak Yuda nggak bisa hadir karena beliau sedang ada pertandingan yang tim beliau sedang bertanding, jadi beliau mohon kami, saya bilang nggak ada masalah karena saya tidak mau ada penundaan lagi ya. Iya, enggak, saya menyampaikan masalah intern aja, yang tadi intern berempat itu Pak Andrew. Nah, nggak apa-apa, silakan Pak Putra. Saya cuma lupa bilang aja tadi kenapa Pak Yuda nggak hadir. Oke. Karena Pak Yuda udah pamit sama saya nggak bisa hadir. Oke. Jadi begini Bu Christine, tujuan kami mengadakan Zoom meeting agar Bu Christine juga tahu permasalahannya di VB sekarang ini. VB ini kan boleh dibilang nyawanya sudah Senin sampai Kamis, ya kan? Nah, tujuannya dibuat MP yang Pak Pugu sampaikan ke kita dulu, itu Pak Pugu bicara untuk exit plan-nya Viral Blast. Ya. Nah, ternyata sekarang Viral Blast bermasalah. Ya kan, Viral Blast bermasalah, jadi kami mohon dengan Pak Pugu untuk mengeluarkan dana. Ya, bagian berempat itu bisa ditransfer sehingga menjadi kekuatan di VB. Karena VB boleh dibilang ya chaos. Mungkin Pak Minggus bisa menambahkan, Pak. Ya, oke. Jadi VB ini kebetulan ada plan A,
tujuannya kita buat plan baru itu adalah untuk meredam nilai tunai, ya, untuk meredam nilai tunai yang menjadi kewajiban setiap minggu yang harus kita bayar. Nah, tetapi untuk menjaga kestabilan supaya trust ini tidak turun, tentunya kita harus memenuhi kewajiban yang harus kita bayar. Nah, yang disampaikan Pak Putra tadi Senin Kemis memang benar. Itu mungkin di Senin minggu depan itu kita udah kena 2 kali ya nilai tunai yang minggu lalu kan ketunda. Nah, nanti Senin ini kita harus ada dana yang cukup untuk melakukan pembayaran withdraw nilai tunai, sehingga dengan ketopangnya itu maka orang akan percaya kembali, sehingga program yang menggeser nilai tunai itu menjadi di minggu ke-25 atau 50 itu menjadi terselamatkan. Itu penjelasannya secara teknis itu seperti itu. Nah, kita berempat waktu itu dengan Pak Edru, kita sepakat kita minta tolong ke Pak Pugu, karena yang selama ini berkomunikasi dengan Bu Christine adalah Pak Pugu, untuk supaya menjadi atensi perhatian bahwa kita mau sama-sama kita ini sama-sama menjaga. Kalau sampai kita bermasalah, tentunya efeknya ke semua nantinya. Nah, itu kita nggak kendaki, karena kita juga bisa lihat dari respon di grup-grup semua dengan program yang baru ini cukup membuat kepercayaan itu semakin tinggi. Jadi kita butuh dana ini untuk masa transisi ke program yang baru ini, sehingga kita minta waktu itu dengan Pak Pugu mohon dikomunikasikan ke Bu Christine supaya apa yang menjadi kesepakatan kita mengenai kerjasama itu, kita sekarang lagi urgent membutuhkan cash yang untuk menopang payment di kita. Itu mungkin awal dari saya. Silakan. Nah, mungkin saya nambahin Pak Minggus. Jadi gini, langkah yang kemarin kita meeting di 8 Mas itu ya Pak Andrew. Nah, itu saya Pak Minggus sudah store juga, ya kan, senilai 4M. Pak Minggus 4M, kemudian Pak Yuda 4M, Pak Pugu 4M baru masuk tadi sore, ya. Nah, hasil dari 16M ini untuk minggu ini, ya, untuk minggu ini sudah kita lewatin, jadi boleh dibilang aman. Tapi yang menjadi kekhawatiran saya yaitu minggu depan, karena nilai tunainya itu adalah 4%. Sedangkan pertumbuhan investor dan lain sebagainya satu hari itu tidak mencapai, ya, karena di VB ini sekarang performanya turun, kemudian banyak istilahnya digempur sana sini dan lain sebagainya, sehingga banyak investor yang masih menahan dengan produk baru. Boleh dibilang antara setiap hari income masuk dengan kita bagikan profit itu sudah boleh dibilang minus, antara income dengan out itu minus, sehingga tergerus terus. Dan update yang terbaru keuangan itu tinggal berapa? Sekitar tinggal 16 atau 14. Seperti itu Pak Andrew. Oke, Pak Pugu udah bicara dengan Bu Christine kan? Udah Pak. Nah, Bu Christine juga minta pertemuan ini diadakan. Coba silakan Bu Christine.
Moodnya Bu, mood Christine. Oke, selamat sore. Ya, saya meminta untuk diinisiasi pertemuan ini karena saya tidak menyangka bahwa apa yang saya bangun ini digunakan sebagai exit plan. Saya nggak pernah tahu hal itu. Yang saya tahu kita saling support, tetapi kejadiannya yang membuat saya sangat kecewa adalah ketika beberapa waktu belakangan ini tak kenapa seakan-akan Millionaire Prime ini didiskreditkan oleh Viral Blast. Saya nggak tahu kenapa Pak. Itu yang saya sempat kecewa. Saya manusia Pak. Saya tidak pernah meninggalkan tim saya sebagai leader. Sampai detik ini di Trexbo, yang tertinggal di sana hanya saya Pak. Bayar reward pun saya. Saya bikin bisnis ini karena Pak Pugu mencari saya untuk membuat bisnis ini. Tetapi saya tidak menyangka bahwa saya adalah exit plan dan saya tidak bersedia untuk menjadi exit plan. Saya tidak pernah bikin bisnis yang menjadi exit plan orang lain, Pak. Itu dulu, Pak. Tolong didengar. Pembicaraan kita ketika di Surabaya saya sowan sama Bapak itu memang diminta untuk ketemu karena kita berpikir bahwa kita harus saling support di bisnis ini dan saya welcome sekali. Gitu. Yang saya tidak menyangka adalah beberapa waktu belakangan ini terjadi pendeskreditan atas Millionaire Prime yang sama-sama kita bangun ini tadinya gitu. Saya pikirnya gitu dari Viral Blast kepada kami. Nah, saya bingungnya gini Pak, udah digituin. Sekarang ketika Bapak perlu bantuan, terus Bapak bicara begini, saya agak bingung sih Pak. Jujur, maksudnya gini, saya tidak mau terkesan jadi arogan karena hal ini. Misalnya Bapak lagi posisi sulit. Enggak Pak. Saya ini orang yang sangat mau membantu ketika ada up and down. Tetapi kejadian belakangan ini saya sungguh kecewa secara personal. Karena buat saya nggak begini. Bapak boleh cek Pak. Boleh cek leader-leader yang saya cari untuk Millionaire Prime. Founder-founder yang saya cari untuk Millionaire Prime. Itu dari pertama awal selalu dibilang sama Pak Pugu, jangan cari Viral Blast. Big Fest kita gagalkan karena waktu itu sempat tersinggung oleh Viral Blast. Ya udah. Dan semuanya tuh benar-benar saya cari Pak. Dari mana? Tetapi saya berusaha untuk tidak mengganggu saudara kakak kita nih gitu istilahnya. Sowan nih, hormat. Tapi terakhir ini terjadian kayak gitu saya juga bingung. Wong kita nggak ganggu kok. Wong kita nggak ini kok malah kita yang mau saling support kok malah begitu gitu. Jadi saya dengan sangat berat hati minta maaf Pak. Saya dari Millionaire Prime kami belum bisa membantu. Oke, saya langsung aja ya Bu ya. Saya tidak bermasalah dengan Bu Christine ya. Saya orangnya kalau tidak diganggu, saya tidak akan mengganggu. Ya, saya dari awal juga sudah bilang ke Pak Pugu. Ya, tolong didengar baik-baik Pak Pugu ya. Apapun yang terjadi saya siap menghadapi ya. Anda boleh istilahnya bersilat lidah dan mau set up bagaimanapun saya siap menghadapinya ya. Asal mula Millionaire Prime Bapak janjikan ke kita apa? Ya, jangan kira kita ini tidak tahu. Ya, Bapak terima Bapak kasih ke kita berapa? Kita bisa hitung semua, Pak. Ya, sedangkan Anda di Viral Blast Anda mendapatkan bagian yang sama. Ya. Memang ini bukan ranahnya Bu Christine. Ini antara kami berempat. Dan kebetulan Pak Andrew sudah saya ceritakan. Dan saya minta bantuan ke Pak Andrew. Karena Pak Andrew sendiri juga pernah merasakan hasilnya dari Viral Blast. Nah, maka dari itu saya mohon tolong ini dicarikan jalan keluar. Kesatu, kenapa? Grelianya Pak Pugu itu luar biasa Bu Christine. Mungkin kalau Bu Christine grelianya tidak mengacak-acak Viral Blast, tapi Pak Pugu banyak bukti Bu Christine. Kenapa sampai saya istilahnya membuat memorandum ya di Viral Blast bahwa saya tidak pernah dan lain sebagainya menjadi bagian dari Millionaire Prime. Itu betul memang.
Saya bukan mendiskriminasi Millionaire Prime, tidak. Tapi di lapangan itu bukti-bukti bahwa Pak Pugu dan lain sebagainya itu ada, dan Pak Pugu juga ada bicara dan lain sebagainya. Pak Minggus pun Saya, Pak, kalau ada, Pak. Pak Minggus sudah ada buktinya di Pak Minggus, Pak. Pak Minggus, gini aja, kalau Anda nggak bersedia, saya juga tidak masalah, ya. Saya siap sekarang ke Bareskrim, ya. Kita ketemu di Bareskrim semuanya, saya akan bongkar, ya. Kalau Anda semua hebat, merasa Anda kebal hukum, silakan. Kalau tujuannya hanya untuk istilahnya mencelakai hidup saya, merusak saya nggak terima, ya. Saya udah ngemis. Berulang kali saya ngemis sana, ngemis ini, tolonglah, ayo Virabla jangan sampai scam dan lain sebagainya. Saya ngemis baik-baik, tapi ngemis saya juga ada batasnya, Pak. Ya, Bapak boleh berbuat seperti ini, silakan. Ya, saya enggak main-main. Kita akan ketemu di Bareskrim. Maaf Pak Putra, maaf. Ini Bapak nuduh saya gitu ya, Pak, maksudnya? Loh, saya bukan nuduh Anda. Anda harusnya juga tahu. Anda dapat dari Millionaire Prime berapa? Anda kasih berapa ke kita? Saya tolak. Saya tolak, Pak. Ya, saya cuma dikasih 10.000 US. Pak Minggu 10.000 US ini. Apa itu? Sedangkan Anda dapat berapa? Apa itu, Pak? Ya gini aja, kalau tidak, saya kan juga pemegang saham di sana. Kita open buku aja, pembukuan. Mana saya cek? Gitu loh, Pak. Ini kan masalah internal Bapak nih ya. Ya, memang masalah internal. Saya memiliki Millionaire Prime itu memang partner saya Pak Pugu. Dari awal setiap bicara Pak Pugu selalu bilang jangan sampai menyentuh grup Virabla. Saya bukan bela ini, tapi ini kenyataan. Tapi saya nggak tahu apa yang terjadi di dalamnya sendiri, saya nggak tahu dan saya nggak peduli sebenarnya, Pak. Sejak kejadian yang terakhir itu, jadi setelah kejadian yang terakhir itu kita ngerasa bahwa ya udah oke, Virabla nggak bukan dari kita ya fine gitu loh, dan bukan dari kita juga nggak apa-apa gitu loh. Cuman saya jujur Pak, minta maaf banget, saya tidak bersedia karena tujuan saya untuk bisnis ini. Maaf ya Pak ya. Maaf ya Bu, semua ini bisnis ini money game Bu, ya. Saya pengusaha finansial Pak, Bapak mau ngomong apapun. Saya juga punya pengusaha, saya punya bank, ya. Iya. Ya, sorry, saya punya bank saya juga boleh dilihat di OJK ya. Saya di sini tidak marah ya. Saya tidak istilahnya apapun. Saya hanya menanyakan sesuatu yang pasti supaya saya juga ambil langkah berikutnya, ya. Semua ini bisnis money game Bu, ya. Saya nggak pernah bilang bisnis saya money. Ya silakan nanti dibicarakan lah di Bareskrim lah, ya. Ya silakan Pak. Baik. Ya. Bapak nanti kalau untuk urusannya dengan Pak Pugu silakan ke Pak Pugu. Kalau saya sih saya sudah jelas bahwa tidak akan ada bantuan seperti yang Bapak harapkan untuk Virabla dari Millionaire Prime. Dan co-founder saya itu pun jadi rekrut di Millionaire Prime. Oh, saya nggak tahu itu siapa Pak. Siapa Pak Putra? Ada Rafilda, itu direkrut di Millionaire Prime sebagai marketing. Pak, itu dia direkrut atas dasar Bapak tahu loh Pak. Bapak jangan bilang Bapak tidak tahu Pak. Dari awal Bapak tahu Pak. Dan dia nggak ngomset sama sekali. Bapak bisa cek Pak. Ya kan, tapi statusnya co-founder kan Pak. Dan ingat Bapak, Virabla itu punya siapa Pak? Punya Anda juga, ya. Jangan hanya kapal tenggelam terus Anda mau pindah kapal. Terus terang ini. Loh, saya lebih, apalagi saya sudah ngempet dari kemarin. Nggak terima, ayo sini. Tak tunggu di Surabaya, mau dimanapun saya parani. Ini mencakup hidup saya Pak. Ya, Virabla jangan seperti ini exit plan-nya. Kalau seperti ini kasar. Sengaja dikeosin, habis itu ditinggalin. Seperti itu Kak. Bapak jangan bilang itu Pak. Saya nggak pernah ninggalin Bapak Pak. Bapak ngomong apa ini Bapak bicara seperti itu Pak? Ya kenyataannya seperti itu Bapak. Anda menghindar terus. Saya nggak pernah seperti itu Pak. Anda menghindar terus di saat saya telepon, tanya baik-baik, solusinya gimana. Bapak sama saya. Bapak itu emosian sama saya Pak. Bapak bentak-bentak saya terus. Emang saya ini siapa Bapak Pak? Saya percaya 1000% loh Pak. Saya nggak pernah loh kusik-kusik keuangan Bapak.
Ngusik-ngusik keuangan apa ya Pak? Bapak sendiri juga bisa lihat keuangannya kok. Semua bisa lihat Pak Minggus. Saya tidak pernah istilahnya keuangan saya pegang sendiri. Itu Pak. Ya yang penting sekarang bagaimana solusinya Pak? Saya ini gawat kenapa? Karena nyawanya Virablas Senin sampai Kamis ya. Kalau nggak ada suntikan dana dan lain sebagainya ya berat. Pasti scam Pak. Sekuat-kuatnya saya nahan pasti scam. Mungkin gini ya Bu Besti ya. Jadi kita ketemu di Surabaya, kita sepakat untuk kita nggak tampil ya, karena kita mau dukung dalam hal ini, karena yang mewakili kita Pak Pugu, kita mau dukung ya. Sebetulnya kalau kita bicara sesama satu korporat ya, karena kenapa kita bikin surat itu, karena kita sudah diserang oleh leader-leader kita sendiri yang mana selalu dikaitkan ada Pipi di sana, ada Pak Putra di sana, sehingga Pak Putra keluarlah surat itu yang sama sekali tidak ada istilahnya bahwa rantai ini nggak ada. Tetapi kita sepakat waktu di Surabaya, ayo kita bermain yang cantik ya, supaya apa tujuan kita itu bisa tercapai, kita sama-sama growing up. Nah sekarang Ibu tadi sudah mengakui bahwa kita menjadi satu saudara ya, dalam hal ini saudara tua lah, lagi bermasalah ya, bermasalah bukan berarti kita mau apa, mau bagaimana. Sekarang sama-sama untuk mengatasi ini ya, permasalahan ini kita butuh bantuan dari termasuk usaha atau bagian dari perusahaan kita yang sekarang lagi growing up. Itu seperti yang waktu Pak Andrew Lipping itu saya sudah sampaikan itu ya. Next step kan selalu bergandeng tangan untuk bagaimana kita saling membantu, saling mengatasi, apalagi dengan kondisi sekarang ini gonjang-ganjing di luaran yang begitu mengerikan. Kita harus hadapi ini bersama-sama. Tetapi kalau kita dengan saling emosi, habis itu kita saling bagaimana, dan itu 100% yang membantu ya. Padahal sekarang ini dibutuhkan solidaritas yang mana apalagi kita sudah sepakat kita menjadi bagian dari MP ya. Nah sekarang BP ini lagi bermasalah. Itu yang kita butuh bantuan melalui waktu kita meeting minta tolong Pak Buku itu adalah tolong si MP ini bisa bantu kita gitu loh. Next time kita pun akan sama-sama, itu yang kita sepakati dari kita bentuk di Surabaya itu. Selama perjalanan kalau ada miss ya, saya atas nama pemegang saham BPP saya minta maaf, tetapi kita tidak bermaksud sama sekali biasalah kalau di lapangan itu diputar balik, tetapi kita Mbak Ibu bisa cek surat itu adalah menyatakan tidak ada keterkaitan dan sebagainya. Itu adalah menandakan bahwa supaya kita tidak dikait-kaitkan. Itu yang paling penting, tujuannya ke sana. Ya, kita nggak berusaha istilahnya ayo kita ini terus kita jatuhkan, enggak. Sampai hari ini pun ada teman saya sekarang salah satu leader di MP, dia tanya sama saya bagaimana, nggak apa-apa, aman, why not, tidak sedikit pun di benak kita. Karena apa? Yang pertama kita sama-sama pengusaha, yang kedua kita sama-sama bangun. Masa sih kita mau mencelakakan yang kita sama-sama bangun? Oke, saya jelasin dulu ya Pak. Sebentar. Tuh Pak Putra, Pak Buku, anak-anak muda. Kalau bicara kayak Pak Minggus, ya jangan teriak-teriak seperti tadi, tenang aja. Ya maaf Pak. Kalau saya boleh usul, Bu Christine, kalau saya boleh usul nih ya, ini usulan aja ya, siapapun berhak menolak ya, karena perusahaannya juga bukan punya saya
Tapi kalau saya menyikapi masalah ini, mungkin saya usul, kan MP udah jalan, mungkin Bu Christine bisa lihat kira-kira ada profit berapa, mungkin itu bisa dalam tanda petik diperbantukan ke Viral Blast, ya kan? Nah, karena memang Viral Blast membutuhkan bantuan. Nah, ini mungkin bisa dikonsider lah sebagai solusi. Tetapi semuanya sekali lagi terserah para pemegang saham ya. Saya cuma usul aja. Kalau saya usul, gampangnya lihat aja. MP kan pasti punya rule, cara berhitung, cara bermain bagaimana amannya gitu. Kita nggak mau MP scam tentunya, dan saya hargai juga usaha ibu juga untuk melakukan usaha dengan baik dan benar. Nah, tetapi mungkin profit yang udah berjalan, mungkin kalau berkenan mungkin bisa diperbantukan ke Viral Blast, kira-kira begitu. Silakan Bu Christine kalau ada tanggapan. Tambah Pak, saya mau menanggapi yang Pak Minus tadi bilang. Yang namanya minta tolong, kita mau nolong, itu harus berdasarkan terserah kita. Itu satu. Yang kedua Pak, kalaupun mau dibilang Bapak adalah bagian dari company ini, Bapak bagian dari Millionaire Prime, jadi berapa banyak sih Bapak harapkan? Itu satu. Itu kedua. Yang ketiga, saya paling tidak suka kalau dibilang bahwa konsep bisnis ini adalah konsep money game murni seperti yang Bapak lakukan hingga sekarang sehingga Bapak bisa scam. Maaf Pak, kita orang finance, kita tahu how to make money if you have a good capital, how to run this business. Terus kemudian mengenai profit yang tadi Bapak bilang, Pak ya, saya setuju untuk ngasih untuk bagi. Tapi berapa banyak sih sebenarnya? Kalau mau dihitung, saya rasa nggak banyak sih. Kalau hanya dibagi dari profitnya. Dan satu hal lagi, Pak Pugu, saya kecewa sama Bapak. Dari awal saya diajak untuk berbisnis ini, saya tidak pernah menyangka bahwa saya hanya dijadikan exit plan. Saya bukan perempuan biasa, Pak. Saya perempuan yang bisa bekerja dan melakukan apa yang saya katakan. Dan sebagai seorang pengusaha, otomatis saya tidak mau. Ini perusahaan baru jalan mungkin 2 bulan. Kalau sama izin baru 1 bulan, Mbak. Yang namanya bagi profit untuk pemegang saham itu 1 tahun sekali atau 6 bulan sekali, Pak, paling cepat, Pak. Dari awal, Pak, Pugu setor uang, saya setor lebih banyak, Pak, untuk bisnis ini. 2an saya masukin. Bapak itu kirim 400 sekian. Saya bilang nggak apa-apa, Pak. Kita berbagi. Kurang support apa saya dari pertama? Saya bingung. Jadi ketika kejadiannya adalah mencoba untuk tolongin kita, tapi itu akan membahayakan company kami, otomatis saya menolak, Pak. Saya juga punya member dan leader yang butuh pertanggungjawaban. Gitu. Kita bikin project-project NFT ini, dan itu untuk apa? Untuk Millionaire Prime juga menjadi bagus. Banyak kok sebenarnya jalan-jalan lain sebagai money manajemennya ketika Anda punya big capital. Jadi saya nggak bingung deh, karena menurut saya Viral Blast itu sangat bagus, sangat baik. Harusnya umurnya sangat panjang. Saya nggak mengerti bagaimana, dan itu bukan hak saya untuk menanyakan memang sebenarnya. Tapi ini adalah ungkapan dari hati saya saja. Kalau misalnya memang membutuhkan, ya kalau dari profit ya mungkin kita bisa pikirkan seperti itu Pak Hendro. Tapi mau itunya berapa, paling kami hanya profit di 3%. That's the maximum. Dan dari 3% ini pun, kalau memang mau diambil di saat ini, ya paling saya minta Pak Pugu, ya mungkin selesaikan dulu dengan Viral Blast masalahnya, sehingga
kita tidak tersangkut paut dengan masalah ini. Maksudnya ya Bapak boleh keluar dari bidang prime gitu. Karena menurut saya nggak pernah nih, saya tidak pernah menjadi pilihan exit orang siapapun. Saya perempuan yang bisa memilih saya mau kemana dan bagaimana. Sejak dari saya muda hingga saat ini, saya tidak pernah menjadi pilihan untuk orang buang tai ke saya. Dan saya nggak suka hal itu. Itu sih jujur, saya kaget sih Pak. Kalau Bapak bilang, Pak Putra tadi sempat bilang, we are your exit plan. Maksudnya jadi saya bikin bisnis untuk pay you and then we scam you. Cannot, sorry, it's not me and it's not my choice. Dan bukan kewajiban saya untuk melakukan hal itu. Ini statement saya. Terima kasih Bu Christine. Memang dari awal saya tekankan, Bu Christine sebenarnya bukan permasalahan dari kami. Permasalahan adalah kami berempat. Ya kan? Dari awal juga Pak Pugu itu kami percaya untuk menghandle Millionaire Prime. Ya. Tapi adanya ketidakjujuran dengan Pak Pugu itu yang membuat kami ragu. Kemudian sepak terjang Pak Pugu pun juga luar biasa underground-nya. Itu banyak Bu Christine. Sebentar Pak Pugu, biar saya bicara dulu, nanti Anda bicara. Nah, saya berusaha ngontrol emosi saya. Saya ngadakan minta Zoom meeting ini karena saya ingin didengarkan. Kita juga ada beberapa perusahaan yang kita buat. Pak Pugu punya ide JKS, Pak Pugu punya ide MyRealkin, saya support, saya tidak pernah nggak support. Dalam hal itu juga silakan Pak Pugu kontrol semuanya, saya support. Kemudian Pak Yuda punya Kreasi Tama, Pak Yuda punya Ngelapak, saya support. Semua modalnya dari Viral Blast, semuanya Bu. Dan saya pun juga support, percaya, ya, karena tujuannya untuk menopang sama seperti Bu Christine, bikin NFT, kami pun juga buat Bu. Ya kita ada lagi Pak Minggus buat PT Tata Permata Digital yang baru selesai verifikasi mungkin 2-3 minggu yang lalu, ya, itu mengenai sapi digital, kita support. Semua kita support. Nah, saya sudah bilang ke Pak Minggus, ke Pak Yuda, ke Pak Pugu. Saya sudah istilahnya bicara di grup. Viral Blast seperti ini. Tolong. Bagaimana? Tidak sama sekali. Tidak ada yang telepon, tidak ada yang menghubungi. Seolah-olah saya sekarang ini sendirian. Tapi di saat Viral Blast Jaya minta ini, minta itu, sama semua. Saya pukul rata semua, saya tidak pernah beda-bedakan. Nah, akhirnya sekarang Viral Blast bermasalah. Saya tanya solusinya, akhirnya saya menjual Ferrari saya untuk ketahanan. Terus saya juga minta tolong juga yang lainnya untuk menjual supaya untuk ketahanan. Sambil program ini baru, sambil juga perusahaan lain pun juga berkembang. Cuma kalau perusahaan ini selesai, yang lainnya juga selesai. Saya sudah dari awal juga sudah bilang ke Pak Pugu, ingat, jaga sumber mata air. Kalau sumber mata air ini dikencingi, nggak ada orang yang mau minum. Kesatu nggak ada yang mau minum, akhirnya nggak ada orang juga yang mau. Dengan sumber mata air ini, semuanya runtuh. Ya, saya mohon maaf Bu Christine kalau tadi agak keras ya. Sebenarnya saya tidak menyalahkan Bu Christine atau istilahnya saya apa. Cuman dalam hal ini pun Pak Pugu menjanjikan sesuatu kepada kita, pembagian rata dan lain sebagainya. Ya, saya nggak tahu Pak Pugu dealnya sama Bu Christine, saya nggak tahu karena saya nggak pernah kontak sama sekali dengan Bu Christine, betul kan? Nomor pun saya juga nggak punya,
kami bertiga, Yuda, Pak Minggus, kemudian saya percaya dengan Pak Pugu. Yuda pun juga, ya jelas Yuda adiknya, kakaknya Pak Pugu, adiknya Pak Pugu. Pak Minggus pun juga percaya dengan Pak Pugu. Ya, itu aja sih dari saya, Pak Andrew. Mohon petunjuknya. Oke, dari awal saya nggak tahu bagaimana kalau di sana, di sini memang saya tidak pernah. Jadi apa yang dikatakan saya tidak pernah tahu itu. Yang saya tahu Pak Pugu datang kepada saya untuk menawarkan kerjasama dan pasti juga diketahui oleh partner-partnernya. Itu satu. Yang kedua, memang kita harapannya adalah saling support. Jadi bisnis pertama maupun bisnis kedua, ya kita bisa saling, maksudnya gini, kalau namanya saling support, artinya ya kita juga tidak mencoba untuk men-scamkan satu sama lain. Nah, yang pasti Pak, bisnis kami ini memang baru sebulan benar-benar efektif jalan karena kita baru saja dapat izin. Dan apa ya, kami pun di kantor itu sehemat mungkin kami bisa, itu kami lakukan. Saya nggak tahu bagaimana dengan Bapak, tapi saya tahu kontrol keuangan untuk keluar masuk itu ada di tangan saya. Pak Pugu tidak sama sekali tidak bertindak untuk menjadi eskalasi. Jadi beliau juga nggak aneh-aneh. Kalau misalnya memang Pak Pugu terima 100 juta, saya terima 1 juta, seperti itu. Jadi saya juga memang waktu itu ada permintaan untuk memberikan kepada Bapak. Waktu itu kita sempat ambil profit, ya yang untuk bukan profit sebenarnya, tapi lebih kepada kurs. Dan yang mau saya nyatakan di sini adalah saya juga tidak menyangka gitu kalau misalnya ya Pak Pugu saya nggak tahu tuh ya kalau misalnya di Viragas itu megang keuangan dan lain-lain gitu, karena di sini kami yang handle, saya yang handle keuangan dan tim yang megang keuangan, sehingga kita tahu jelas bagaimana. Kemudian juga kalau untuk bisnis Pak, beda mungkin kalau di tempatnya Pak Pugu kreatif banget bikin ini bikin itu. Di sini tuh yang bikin itu saya Pak. Saya bikin NFT project, bikin crowdfunding dan lain-lain, baru 10 hari saya announce aja udah sekitar 3 miliar yang margin in gitu. Jadi maksud saya orang finance Pak, dan saya tidak pernah pakai uang perusahaan di dalam untuk bikin bisnis yang saya bikin Pak. Tapi ketika nanti di sini berkembang, ya pasti saya bilang sama Pak Pugu, ya silakan bantu saya juga gitu loh. Karena di My Royal Queen, tiba-tiba Pak Pugu juga memberikan bagiannya gitu ke saya. Jadi saya cukup appreciate gitu, saya tersentuh dengan hal itu. Jadi antara saya hubungan dengan Pak Pugu tidak ada masalah, kecuali ketika hari ini saya dengar bahwa saya menjadi exit plan. Saya nggak mau nih gitu, saya bukan exit plan. Tidak ada seseorang pun yang bisa memilih saya selalu dipilih, saya selalu memilih gitu. Jadi kalau sampai ada orang yang lempar tai ke saya nggak terima nih. Jadi saya berharap Viragas bisa menyelesaikan internal perusahaannya. Masalah Pak Pugu di badannya saya, itu yang saya tahu juga Pak Pugu itu rata itu semua ada di badan Pak Pugu. Dan dari awal saya sama Pak Pugu beladuren, dan dari awal initial investment saya lebih besar daripada Pak Pugu. Karena saya bilang nggak apa-apa Pak, saya beresin dulu, nggak apa-apa Pak, saya beresin dulu. Gitu. Karena habis itu Pak Pugu sempat keluar kota cukup panjang, karantina dan lain-lain, sehingga memang dari awal bikin kantor dan sampai bikin segala macam ini pun juga aset dari grup saya. Jadi menurut saya memiliki chance lebih besar untuk ini gitu ya, untuk memutuskan hal ini. Ya jujur, saya dari awal tidak pernah juga dengan Pak Minggus, tidak pernah punya masalah dengan Pak Pugu. Pak Pugu adalah orang yang menyapa saya pertama kali ketika semua orang nunjuk muka saya bahwa saya bikin money game dengan Bitrexgo. Tapi sampai detik ini Bitrexgo tidak pernah money game, kalau saya boleh berkaca ya gitu. Dan brokernya juga broker lokal gitu.
Millionaire Prime juga nanti bakal ada broker lokal. Itu pada saya udah bicara dengan Pak Tirta dan lain-lain juga. Jadi maksud saya punya banyak exit plan gitu. Saya punya banyak plan dan tidak pernah exit sebenarnya. Jadi saya tidak terima jika dikatakan main game. Kemudian juga proyek-proyek luar juga untuk kegiatan kayak gini juga ada. Saya juga bisa bikin sistem dan lain-lain. Jadi maksud saya tidak terima sih Pak gitu. Jadi kalau untuk masalah bantuan, saya akan bantu dengan 3%. Kali saya udah mikir-mikir gitu kemarin ketika Pak Kubu ngomong sampai berkaca-kaca matanya. Ketum juga bilang ini haknya ada di kamu. Ya mungkin kalau 3% katakanlah kami, saya bisa kasih maksimal mungkin di angka 1,5 miliar Pak. Dan saya kalikan 2 asal Pak Kubu keluar dari grup Millionaire Prime. Karena setahu saya grupnya Pak Kubu hanya menjatuhkan 425 atau 450. Itu aja sih yang saya terima dari awal saya kerja nungguin sistem segala macam, nyari leader. Bapak ngerti nggak? Saya nyari leader loh Pak. Saya loh nyari leader. Ketik, kepluit, Surabaya, ke Bali, saya loh. Jadi saya gak terima sih Pak. Dari pertama bilang jangan ganggu grupnya. Saya bilang itu manusia banyak Pak, nggak cuma ini. Dan apa yang kita jual itu adalah bisnis uang. Siapa yang nggak mau? Dan market saya tuh kebanyakan pick memang gitu. Saya dari awal udah bilang saya nggak suka kemarinnya ini. Pada personal saya ke dia. Saya nggak pernah meninggalkan tim orang yang nanti saya. Yang saya cari itu yang mereka Pak. Leader-leadernya mereka yang menjadi musuh saya gitu. Saya nggak pernah musuh Virablas kok dari awal. Jadi saya cukup kaget dengan banyak hal yang berkembang belakangan ini. Saya sempat dengar tuh bilang bahwa ya Pak Putra minta bahwa Millionaire Prime ditutup. Kok ditutup ya gitu? Kenapa harus ditutup gitu loh? Saya this is my baby gitu. Saya baru jalan, baru kerja itu. Kok begitu gitu? Jadi personal sih Pak buat saya Pak. Saya cuma berharap pengertian juga dari Bapak bahwa saya minta maaf kalau ada dari kata-kata saya yang melukai hati siapapun. Saya tidak berniat melakukannya. Dan saya berharap bahwa Virablas, saya percaya orang-orang hebat semua di sana bisa menyelesaikan masalah ini. Oke, makasih Bu Christine. Saya mau bicara sebentar. Teman-teman, saya baru kasih tahu bahwa saya baru dapat kabar bahwa Farnet baru saja mengumumkan pengumuman yang sama dengan Net 89 bahwa mereka akan close down operasi mereka untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. Itu. Nah, mungkin kalau lebih fairnya ya Bu Christine, ini kalau usul aja ya. Saya masih berpikir bahwa memang ada haknya Pak Kubu yang mewakili teman-teman di Millionaire Prime, itu nggak bisa dipungkiri. Nah, mungkin ini bisa dihitung dengan lebih jelas dan lebih baik, dibikinkan sebuah laporan yang resmi beserta dokumen pendukung dan kemudian pengembaliannya, pembantuan dari Millionaire itu ditambah dengan, kalau saya boleh mohon, pengembalian dari kalau saya nggak salah dengar dari Pak Putra 425 pinjaman modal awal itu basic dulu itu. Saya rasa soalnya bagaimanapun juga itu haknya dari Pak Pugu dan kawan-kawan. Nah, 50%-nya memang punya Ibu. Jadi kalau itu mau dikeluarin, tentunya Ibu berhak atas 50%-nya juga, 50%-nya juga gitu. Ibu boleh ambil juga 50%-nya itu. Nah, kalau
kalau sudah tidak ada kecocokan antara ibu mungkin dengan Pak Pugu, dengan perkembangan terakhir, mungkin ibu perlu bicarakan ini dengan Pak Pugu, nilainya juga berapa. Nah itu nanti menjadi hak Pak Pugu dan teman-teman juga. Itu kalau menurut saya dari ilmu korporat yang saya pahami, kira-kira mungkin seperti itu gampangnya ya. Jadi ini kan cuma masalah angka dan teman-teman semua orang finansial, mestinya ini bisa diselesaikan dengan cara baik juga, dengan cara finansial. Seperti itu kira-kira kalau menurut saya ya. Dan usul saya ini dikerjakan kalau bisa secepatnya, masing-masing juga punya karyawan yang bisa kerjakan ini sehingga Viralblas dapat segera terbantu, mungkin begitu. Oh, dan izin mengingatkan juga untuk masalah JKS dan Royal Queen, pemodalnya belum dibayarkan, tolong apa adanya dibayarkan dulu deh untuk bantu Viralblas, kira-kira gitu. Pak Minggus, silakan Pak Minggus. Ya, oke. Terima kasih Bu Christine. Jadi ya kami juga minta maaf ya, sesuai saya waktu kita ketemu di Surabaya kan kita udah sepakat oke kita bekerja bersama-sama, saling menjaga. Bahkan waktu itu saya kasih wewenang ke Pak Pugu. Pak Pugu sudah, kalau bisa Pak Pugu pun jangan nongol, supaya ayo kita kepercayaan ini kita sama-sama kita percayakan ke Bu Christine ya, untuk settle office dan sebagainya. Bahkan sampai ketemu ke direktur pun kita percayakan, karena bagi kita kepercayaan saling menjaga satu kerjasama itu adalah mutlak. Kita orang bisnis itu kalau kita udah komit, kita nggak tampil, kita akan nggak ganggu. Tetapi sebaliknya kita pun tidak pernah dan tidak ada satu kalimat pun kita menjelekkan ya. Bahkan ada yang leader kita nggak gabung di kita, nyesel, sekarang mau gabung di itu, monggo silakan. Itu saya dorong sampai hari ini pun. Ini gimana, bagaimana ya nggak apa-apa, semua ada oke. Dan izinnya kita bertiga adalah izin yang sesuai. Dan hari ini pun saya masih all out berusaha agar BB ini jangan sampai scam. Ya tentunya ya sekali lagi harapan kita adalah kalau memang Bu Christine bisa bantu lebih ya saya sangat mengapresiasi, karena kita betul-betul sebetulnya kondisi ini ya nyelamatin nilai tunai itu yang 1 minggu 2 minggu itu lewat sudah ongoing gitu loh. Nah itu yang bisa saya sampaikan Pak itu. Ya, saya mencoba menanggapi Pak. Pak Minggus minta maaf, tapi yang saya dengar di lapangan memang agak berbeda mungkin ya. Jadi saya memang sangat kecewa sih gitu. Saya membayangkan bagaimana kalau MP ini ternyata bantet Pak Kerdil, nggak bisa gitu. Mungkin perlakuannya akan berbeda ya. Nah, kebetulan saja mungkin MP ini cukup baik, dan memang saya bisa mendapatkan leader dari luar negeri juga yang cukup baik gitu ya, yang mau jalan baru. Jadi saya minta maaf Pak, tapi saya mendengar sendiri mengenai beberapa hal tentang apa yang beberapa pernyataan dari Viralblas juga yang cukup menyadarkan saya bahwa ternyata cinta saya bertepuk sebelah tangan Pak Minggus gitu. Ya, jadi saya udah terlanjur patah hati sih Pak. Bukan karena kejadian ini, saya tuh baru tahu kejadian itu Bapak ada masalah, Viralblas ada masalah ketika Pak Pugu cerita gitu.
bisa sampai nangis kan saya gitu. Ternyata saya pikir saya jatuh cinta dengan yang tepat gitu, dan saya dicintai juga oleh yang tepat. Dan saat ini banget memang Nilai Prime belum bisa membantu Pak. Saya berharap dan sangat berharap Beras bisa menyelesaikan masalah ini dan bisa keluar dari masalah ini. Tapi apapun keputusannya, memang Pak Pugu minta maaf banget. Pak Pugu juga harus memikirkan sendiri juga bahwa Bapak juga perlu mempertanggungjawabkan statement-statement ini kepada saya. Kan bisa dibilang ya perempuan itu lemahnya di kuping ya Pak ya. Dan saya juga walaupun kerjanya kayak laki gitu, hatinya tetap perempuan gitu. Jadi itu yang susah ya. Jadi ya betul seperti tadi Ketum bilang, diselesaikan persendalan saya dengan Pak Pugu dan akan kita selesaikan gitu. Tapi ya minta maaf Pak Mingus, saat ini untuk urusan ini gitu ya, saya mungkin belum bisa membantu. Sorry, selek. Itu aja sih Pak. Pak Endu lagi sibuk ya Pak Endu? Iya, ini mendadak Farel bikin pengumuman stop. Bukannya baru acara dia Pak? Iya, ini yang bikin pengumumannya Farel Head-nya, bukan PT FSP-nya. Oh. Kalian lihat support system ya Pak, atau ininya sih? Bukannya itu brand robotnya? Iya, brand robotnya. Makanya nih saya perlu ambil tindakan juga dari asosiasi kayak yang tepatnya. Ya Pak. Iya, jadi kira-kira mungkin begitu Bu Christine, saya kembali menggarisbawahi permintaan dari Pak Mingus. Ya, kalau boleh Ibu consider, nah, tapi mungkin Ibu perlu waktu untuk hitung, ya oke. Ya seperti itu Bu Christine. Nah, kita nggak usah bicarakan lagi masalah yang udah itu, masalah Pak Pugu dengan teman-teman yang lain. Nanti biar itu kan masalah viral blast, bukan masalah MP. Itu nanti biar diselesaikan di viral blast, dibicarakan baik-baik kayak Pak Mingus ya, tidak pakai jerit-jerit kayak anak-anak tuh ya. Nah, seperti itu kira-kira. Ya, kalau nggak ada lagi yang mau disampaikan ke Bu Christine, Saya juga harus jalan dari WA. Christine bisa live dulu sambil reconsider ulang permintaan teman-teman dan berhitung. Sebentar saya mau ngobrol dulu dengan teman-teman. Bagaimana Pak Mingus, masih ada mau tambahan? Saya live dulu kali. Bentar. Terima atas waktunya Baik Pak, terima kasih juga Pak Mingus. dan apa yang terkena ya. Sama-sama Pak. Sama-sama. Baik. Terima kasih banyak waktunya Bu Christine. Terima kasih Pak. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, tapi apa yang jadi perkataan saya itu adalah sejujur-jujurnya, tidak dikurangin atau ditambahin sedikit pun. Terima kasih Bu Christine. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Ya Bu Christine, ya tolong itu ya, tolong reconsider ya. Baik. Tadi saya live dulu ya Pak ya. Terima kasih. Oke. Pak Thank you. Pak Mingus dan Pak. Ya. Oke teman-teman, saya bicara dulu ya. Boleh Pak Mingus, saya permisi bicara dulu. Pak Andrew silakan. Ini kok lebih satu ya? Siapa ya? 4 toh Pak. Satu lagi siapa? Enggak, 4 juga. Pak Yuda? Ini siapa ini? Ini siapa ya? Enggak ada Pak. Berempat ini kita. Benar ya, udah berempat ya? Partisipan 4 Pak. Oke. Aku Pak. Partisipan 4 Pak. Oh 4 ya, confirm ya? Confirm 4. Tadi 5 sama Bu Christine. Oke.
Ya udah. Oke, teman-teman, ini kayaknya memang saya baru melihat nih dan saya baru menyadari yang saya kira teman-teman begitu kompak, ternyata kayaknya ada permasalahan internal nih. Ya, mungkin ada isu kepercayaan. Nah, kalau mau beres, mau ini jalan beres, ini mesti clear dulu. Ya, nggak usah saling tuding seperti tadi. Kalau saya dua-duanya sama aja lah. Maksud saya, udahlah, cooling down terus ngomong aja terbuka. Gue nggak suka di lu karena gini. Dan waktu temennya ngomong, itu jangan ditanggapi dengan emosi, dengerin. Itu adalah kritik saudara kita terhadap kita, ya kita terima dulu. Terlepas itu benar atau tidak benar, kita terima dulu. Habis itu ngomong, kasih penjelasan. Ini loh bro, maksud gue tuh kayak gini gitu. Ya, jadi jangan tuduh-menuduh seperti itu. Kalau misalnya contohnya, misalnya Pak Putra nggak suka Pak Pugu ada sponsor-sponsorin atau tarik-tarik orang ke Millionaire Prime, dan kalau ada buktinya, bro, gua tuh dapat bukti-bukti kayak gini bro, gua tadinya nggak mau percaya, tapi ini disampaikan ke gua. Nah, daripada gua dengar penjelasan orang yang ngasih ke gua ini, coba bro jelasin ke gua ini maksudnya bagaimana. Jadi gue paham. Kalau memang bro mau nggak nyaman di sini, bro kan tinggal bilang, kita bisa selesaikan baik-baik atau gimana. Nah, di bahasa-bahasa itu lebih enak. Nah, di Pak Pugu misalnya, bro gue perlu jelasin gini-gini, tapi maksudnya harus ada kejujuran dan keterbukaan di antara kita. Saya tuh kagum banget sama Pak Minggus. Menurut saya dia bijaksana banget ya, cara bicaranya, ngomongnya, segala macam. Nah, mesti tenang seperti itu, jadi panjang umur kayak Pak Minggus, bahagia terus. Ya teman-teman, jadi kita nggak ada gunanya kok sambit-sambitan gitu. Ya, akhirnya setelah kita pukul-pukulan satu sama lain, kita ketawa bareng juga. Ya kan udah tarik-tarik orang ke Millionaire Prime, dan kalau ada buktinya, bro, gua tuh dapat bukti-bukti kayak gini bro. Gua tadinya nggak mau percaya, tapi ini disampaikan ke gua. Nah, daripada gue dengar penjelasan orang yang ngasih ke gue ini, coba bro jelasin ke gue ini maksudnya bagaimana. Jadi gue paham. Kalau memang bro mau nggak nyaman di sini, bro kan tinggal bilang, kita bisa selesaikan baik-baik atau gimana. Nah, di bahasa-bahasa itu lebih enak. Nah, di Pak Pugu misalnya, bro gue perlu jelasin gini-gini, tapi maksudnya harus ada kejujuran dan keterbukaan di antara kita. Saya tuh kagum banget sama Pak Minggus. Menurut saya dia bijaksana banget ya, cara bicaranya, ngomongnya, segala macam. Nah, mesti tenang seperti itu, jadi panjang umur kayak Pak Minggus, bahagia terus. Ya teman-teman, jadi kita nggak ada gunanya kok sambit-sambitan gitu. Ya, akhirnya setelah kita pukul-pukulan satu sama lain, kita ketawa bareng juga. Ya kan udah gede juga kita, bukan anak-anak lagi. Ya kan, jadi kecurigaan, ketidaksukaan, orang tua saya selalu bilang PDKT itu bohongan. Yang benar itu dimulai sejak nikah. Kenapa? Karena PDKT itu secara selalu manis. Orang tidak mungkin kentut di depan orang yang tidak dia kenal. Tapi kalau kita lagi nonton rame-rame, saudara semua kentut-kentut aja, benar kan? Paling digebukin rame-rame pakai bantal. Nah, ini yang saya ingin dipertahankan dan tercipta di Viral Blast. Kalau kedepannya pun teman-teman berpisah, nggak berbisnis lain, kita nggak pernah tahu masa depan seperti apa. Mungkin aja kita berbisnis lagi. Karena kalau kita pakai perasaan, kita nggak siap untuk jadi pebisnis besar. Beneran deh? Ya, pengalaman saya 15 tahun di politik, saya cuma belajar satu gitu. Gak ada musuh, gak ada kawan bahkan, adanya kepentingan. Jadi kalau kita udah rusak dari sekarang, perkawanan pertemanan kita rugi sendiri. Gitu. Gak berbisnis bareng bukan berarti gak karaoke bareng kan? Iya kan? Ini yang perlu juga dipahami oleh teman-teman ketika nanti mau melakukan langkah-langkah ke depannya dalam bisnis. Ketidakcocokan itu biasa aja. Mungkin dulu waktu kita gini loh, saya juga punya teman baik yang kita bisnis bersama terus gagal-gagal terus, akhirnya kita putuskan kita cuma bisa berteman, kita nggak bisa berbisnis bareng, selesai gitu.
gitu, meskipun udah melalui beberapa bisnis bersama-sama gitu. Nah, kan itu cocok-cocokan, bisnis kan chemistry, cocok-cocokan, hoki-hokian gitu, itu kan. Oke, teman-teman, setelah kita lihat rekamannya itu, wow, luar biasa ya. Jadi seperti itulah tingkah laku daripada owner robot trading yang sudah scam ini ya. Wow. Kamu tega sekali, Mas. Kamu tega sekali. Kamu tega sekali, Mas owner. Kamu tega sekali mengembat duit-duit para investor ya. Apakah kalian tidak merasa berdosa melakukan hal ini ya? Jadi kami dalam hal ini sebagai korban ya. Oke, tapi bagi Mr. Jeger ini sebuah pelajaran ya yang sangat berharga. Jadi Mr. Jeger anggap saja sebagai membayar kursus di dunia uang digital ya. Jadi sudah Mr. Jeger ikhlaskan ya. Jadi buat teman-teman yang lain mungkin juga ini kita petik sebagai pelajaran, jangan lagi ikut robot trading semacam ini ya. Walaupun dijanjikan selegal apapun, dengan proteksi, aman, izin lengkap semua, kantornya banyak, jangan lagi percaya seperti itu ya. Mr. Jeger sendiri sudah pilih-pilih ya robot trading yang berada di green zone ya, tetap juga kena ya. Jadi sangat berbahaya sekali ya. Lebih baik kita trading ya, trading sendiri, trading manual. Beli saat harga murah, jual saat harga tinggi. Jadi seperti itu motonya ya, sangat gampang, tetapi sangat susah dilakukan kalau sudah kita terjun di dunia trading ya. Jadi harus banyak belajar lagi ya untuk trading manual teman-teman, sehingga kita bisa mendapat profit yang konsisten. Oke, sementara itu aja yang dapat Mr. Jeger sharing pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa pantengin terus channel Mr. Jeger, like, komen, dan subscribe.